Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan mata kuliah manajemen perubahan dan tema reformasi administrasi. Latar belakang reformasi administrasi adalah upaya terencana untuk mengubah sistem dan tata kelola birokrasi pemerintahan agar lebih efisien, efektif, dan responsif dan transparan, dan dengan tujuan meningkatkan kinerja sektor publik, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Reformasi administrasi mencakup perubahan struktural, prosedural, dan kultural dalam birokrasi, baik dalam formulasi maupun implementasi kebijakan. Ada pembahasan yaitu yang pertama konsep dasar reformasi administrasi, yang kedua tujuan reformasi administrasi, yang ketiga sasaran reformasi administrasi, yang keempat alternatif strategi reformasi administrasi, yang kelima perilaku manusia dalam reformasi administrasi, yang keenam alternatif strategi reformasi administrasi. Konsep dasar reformasi administrasi. Definisi. Ada kecenderungan dalam masyarakat luas Indonesia bahwa administrasi dipersiapkan dalam pengertian yang sempit sebagai aktivitas-aktivitas kantor atau urusan surat menyurat yang sering juga disebut dengan tata usaha. Tetapi, ada kajian ilmiah menunjukkan bahwa administrasi memiliki akupan arti yang luas, yaitu proses sebagai fungsi dan sebagai inti dari setiap kegiatan kerjasama secara definitif. Secara konseptual, reformasi administrasi adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mengubah satu struktur dan prosedur birokrasi atau dalam kurungnya aspek reorganisasi atau institusional, begitu juga atau disebut sebagai kelembagaan. Kedua, sikap dan perilaku birokrat atau dalam kurung aspek perilaku. Selanjutnya tujuan reformasi administrasi. Dengan rumusan dan formulasi yang agak berbeda, Agus menyebut dua tujuan reformasi administrasi, yaitu yang pertama tujuan terbuka dan yang kedua tujuan terselubung. Yang termasuk dalam tujuan yang bersifat terbuka antara lain adalah efisiensi, ekonomis, efektivitas, peningkatan pelayanan, struktur organisasi, dan prosedur yang penting. Sedangkan yang termasuk ke dalam kategori undeclared adalah tujuan yang bersifat politis. Sasaran reformasi administrasi. 1. Penyempurnaan tatanan dan reformasi prosedur, baik dalam masyarakat tradisional maupun dalam masyarakat modern. Order atau keteraturan merupakan kebijakan yang melekat dalam pemerintahan. 2. Penyempurnaan metode dalam reformasi teknis. Jika penyempurnaan tata merupakan produk dari adanya kekacauan, maka dorongan untuk melakukan penyempurnaan metode biasanya merupakan hasil stimulan dari pihak luar. 3. Penyempurnaan kinerja dan reformasi program. Penyempurnaan kinerja lebih bernuansa tujuan dalam substansi program kerjanya daripada penyempurnaan keteraturan maupun penyempurnaan metode teknis administrasi. Next, ada perilaku manusia dalam reformasi administrasi. Membahas strategi reformasi administrasi, bahasan harus selalu dikaitkan dengan suatu kesadaran bahwa reformasi administrasi mempunyai implikasi yang lebih luas jika dibandingkan dengan isinya. Inilah yang Cohen disebut dengan the democratic paradox, yaitu suatu hal yang sangat mustahil apabila organisasi yang otoriter dapat diubah menjadi organisasi yang lebih demokratis oleh pimpinan yang otoriter dengan memerintahkan bawahannya untuk berbuat lebih demokratis. Apabila ingin dipimpin demokratis, ia harus mengikuti kebebasan bawahannya untuk menjadi otokratik. Alternatif strategi reformasi administrasi. Sebagaimananya telah terurai bahwa perencanaan strategi reformasi administrasi harus mempertimbangkan macam organisasi serta memfokuskan pada masalah manusia dan hubungan antara manusia. Hakikatnya, tugas keorganisasian, pola organisasi sama hubungan dan kepuasan anggota kelompok sasaran sudah diuraikan. Apa yang perlu diuraikan lebih lanjut adalah gambaran strategi yang perlu diambil. Pendekatan struktural versus pendekatan struktural berfokus pada untuk pembentukan satu, sedangkan pendekatan perilaku berfokus pada tindakan satu perlakuan saja. Kesimpulannya, reformasi administrasi merupakan upaya penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efisiensi birokrasi. Tujuan utamanya adalah menciptakan sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Reformasi administrasi yang berhasil dapat menghasilkan peningkatan kualitas layanan yang publik yang baik, pengurangan biaya operasional, dan penguatan integritas aparatur negara. Namun, dalam pelaksanaan reformasi administrasi seringkali menghadapi tantangan seperti resistensi terhadap perubahan keterbatasan sumber daya dan kekurangannya koordinasi antar lembaga. Oleh karena itu, perubahan dalam sistem administrasi harus didukung oleh komitmen kuat dari seluruh pihak yang terlibat, termasuk pemerintahan, aparatur negara, dan masyarakat itu sendiri. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.